Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini, bertemu kembali di majelis ini dalam keadaan sehat, dalam kondisi sebagai seorang muslim dan muslimah. Berkumpul nikmat sehat, nikmat iman, nikmat yang diperintahkan untuk dipelihara, dijaga sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah kelak memberikan kita kemudahan untuk beroleh nikmat akhir, yakni husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis ke-19 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang berkaitan dengan bagaimana interaksi kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, adab kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan berkaitan pula dengan keimanan atau akidah. Hadis yang bersumber dari atau diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 2516, dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada di 3 tempat, yakni di nomor 2800, 2664, kemudian 2758 dan di nomor 2800, yang semua bersumber dari sahabat, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita pelajari matan hadisnya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan kepada sarah dari hadis tersebut. An Abil Abbasi, dari Abul Abbas. Ini kunyah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, putra dari paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, beliau salah seorang paman beliau yang masuk Islam di samping yakni Hamzah. Maka Abdullah sebagai putranya yang juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat, yang Nabi mendoakan beliau sebagai ahlu tafsir wa ta'wil, yakni orang yang diberi kemampuan oleh Allah Jalla wa'ala menafsirkan dan mentakwilkan Al-Quran dengan baik.
An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqal, aku berada di belakang nabi pada suatu hari dan beliau berkata, ya ghulam, wahai anak muda, karena memang usia beliau waktu itu masih muda belia. Inni u'allimuka kalimat, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini ucapan beliau, yakni kepada Abdullah bin Abbas. Kalimat yang dimaksud di sini yakni kata. Karena dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Iya. Kalau dalam pengertian bahasa Indonesia, kalimat itu kumpulan dari kata. Jadi kalimat di sini yakni beberapa kalimat maksudnya. Yakni beberapa kata. Yang tentunya bukan hanya satu kata, banyak sekali yang beliau sampaikan dalam nasihat beliau kepada Abdullah bin Abbas. Kata beliau, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya kau akan mendapatinya di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan jika kau meminta tolong, maka minta tolonglah kalian kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai', bahwasannya sekalipun umat, sekelompok manusia berkumpul untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in, dan sekiranya sekumpulan umat berkumpul untuk melakukan bahaya, kemadaratan kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahallahu lak, melainkan mereka tidak akan mampu melakukan hal tersebut atau membahayakan dirimu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran telah kering. Rawahu at-Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis ini derajatnya hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, adapun riwayat selain Tirmidzi, yakni di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau mengatakan, ihfazillah tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya kau akan menjumpainya di depanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah di waktu lapang. Ya'rifka fisyiddah, maka dia akan mengenalimu di waktu sempit.
wa'lam annama akhta'aka, ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu, lam yakun liyusibak, niscaya tidak akan pernah menimpa dirimu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang akan menimpa dirimu pasti tidak akan pernah luput darimu. Wa'lam, dan ketahuilah, annan nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu beserta kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi, dan bahwasanya kelapangan itu beserta kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa beserta kesulitan ada kesabaran. Ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita dimudahkan oleh Allah mempelajari sarah dari penjelasan salah seorang dari ulama yang menjelaskan tentang hadis ini. Di antaranya saya akan ambil penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qauluhu kuntu khalfan nabi, sabda beliau atau perkataan Abdullah bin Abbas, aku berada di belakang Nabi. Maknanya yahtamilu annahu raqibun ma'ah, mungkin Abdullah bin Abbas ini yakni berada di belakang beliau dalam keadaan berkendara. Bisa jadi dibonceng, bisa jadi di belakang dengan memakai tunggangan sendiri. Atau juga yamshi khalfahu, atau dia berjalan yakni di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Dzalika min ajli ayyan tabihalaha, hal ini dengan tujuan untuk menarik perhatian. Jadi statement aku akan ajarkan kepadamu, ini kalimat yang menjadikan orang yang mau diajari itu memperhatikan. Dan inilah cara untuk menyampaikan sebuah nasihat supaya orang itu perhatian. Maka metode yang dipakai Nabi ini patut juga kita jadikan sebagai metode untuk mendidik anak-anak kita. Sebagaimana Nabi menasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadhihi kalimat ini atau kata ini, yakni ihfazillah, jagalah Allah, maksudnya ihfad hududahu, jagalah aturan-aturannya, wa syari'atahu, dan juga syariat-syariatnya. Bukan menjaga seperti kalau kita menjaga kambing ya, atau menjaga anak, menjaga orang. Karena Allah tidak perlu dijaga seperti itu. Maksud dari jagalah Allah itu jaga aturan-aturannya. Jangan dilanggar. Jaga syariatnya. Tegakkan dalam kehidupan kita. Dengan cara bifi'li awamirih, mengerjakan perintah-perintahnya. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Salat dikerjakan, puasa dikerjakan, kurban dikerjakan, apa yang diperintahkan Allah dikerjakan. Mastata'ta, sesuai dengan kemampuan kalian. Yang wajib jangan ditinggal. Kalau tidak mampu, ambil rukhsah, keringanan. Salat tidak mampu berdiri, duduk. Duduk tidak mampu, berbaring. Puasa wajib Ramadan,
tidak mampu qadha di hari yang lain, ambil keringanan. Adapun yang sunnah kerjakan sesuai dengan kemampuan. Puasa Daud tidak mampu, Senin Kamis. Senin Kamis tidak mampu, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tidak mampu, ya udah cari hari-hari lain. Mungkin Arafah, mungkin Asyura. Maka berlaku untuk yang sunnah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kesanggupan kalian. Adapun dalam urusan ijtinabun nawahi, meninggalkan larangan, tidak ada Pak istilah sesuai kemampuan, nggak ada Pak. Kalau meninggalkan larangan itu total Pak. Kalau minum khamar, udah lama gua tinggalin. Judi, udah lama gua tinggalin. Cuman yang satu ini belum, apa? Playboy. Nah, nggak bisa. Harus total ditinggalkan. Dalam meninggalkan larangan. Semuanya. Nah, dengan cara itulah yahfazuka fi dinika wa ahlika wa malika wa nafsik. Maka Allah Jalla wa Ala akan memelihara. Karena kita menjaga aturannya, syariatnya, Allah akan memelihara. Memelihara apa kita? Yakni ahlika. Keluarga kalian akan dijaga. Demikian pula wa malik, harta-harta kalian akan dijaga, wa nafsik, dan juga diri-diri kalian akan dijaga. Dijaga agama, dijaga keluarga, dijaga harta, dijaga jiwa atau diri kita. Ada 4 penjagaan di sini. Fi umuriddin wa dunya. Dalam urusan din agama, agama kita dijaga oleh Allah. Kalau kita menjaga Allah, menjaga aturan dan syariatnya. Apa agama kita dijaga oleh Allah? Kita diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kelapangan di dalam Islam ini. Tidak merasa sempit dalam Islam ini. Karena ada orang merasa berat dalam Islam ini. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Karena dia tidak ikhlas untuk melaksanakan perintah. Sehingga berat. Padahal dalam urusan agama ini Allah sudah katakan dalam surah Al-Hajj, surah 22, pada ayat yang terakhir. Kata Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Iya. Surah Al-Hajj ayat 78. Apa kata Allah? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Iya, agama ini bukan sesuatu yang menyulitkan, justru memudahkan urusan manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Sekali-kali Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan, justru kelapangan, kemudahan. Maka Allah akan menjaga orang yang menjaga syariat, menjaga yakni aturan-aturannya. Dengan dijaga agama kita. Salah satu di antara penjagaan terhadap agama yang Allah lakukan kepada kita, diberikan kemudahan dan kelapangan dalam agama ini. Juga dijaga keluarga kita. Makanya kalau kita safar Pak, berdoa kepada Allah. Dengan berdoa itu berarti kita melaksanakan perintah Allah. Dalam doa itu kita bermohon, Allahumma anta sahibu fis safari. Sesungguhnya engkau adalah teman dalam perjalananku. Engkau temanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli. Dan pemimpin pengganti keluargaku di rumah. Berarti Allah yang menjaga keluarga kita. Kita sedang safar, maka jangan khawatir Pak, karena kita sudah berdoa. Ya. Wal khalifatu fil ahli. Dan engkau adalah pemimpin pengganti, yakni keluargaku. Maka Allah akan menjaga keluarga kita. Bapak tidak usah was-was kalau sudah minta kepada Allah seperti itu, karena kita sudah melaksanakan perintahnya dengan melaksanakan doa tersebut. Menjaga aturannya, menegakkan syariatnya.
Demikian pula harta kita akan dijaga oleh Allah, tidak akan terkena musibah. Kenapa? Karena kita sudah mengeluarkan haknya, hak fakir miskin, hak Allah. Berupa apa? Zakat. Berupa apa? Infak, sedekah. Karena kita apa? Menjaga Allah dengan menjaga aturannya, menegakkan syariatnya, melaksanakan hukum-hukumnya. Kita keluarkan yang wajib berupa nafkah wajib. Demikian pula zakat. Maka Allah akan menjaga harta kita. Tapi kalau kita tidak mau, yakni menjaga Allah dengan menunaikan haknya, yakni zakat, sedekah, infak dan sebagainya, maka bisa jadi Allah akan hancurkan harta kita. Allah tidak akan jaga harta kita. Demikian pula yakni jiwa kita. Jiwa kita perlu dijaga oleh Allah dengan menjaga aturan-aturannya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yajzil muhsinina bi ihsanihim. Karena bahwasannya Allah yang maha suci lagi maha tinggi akan memberikan balasan bagi orang-orang yang muhsin dengan balasan yang terbaik. Orang yang beramal saleh, orang yang berbuat ihsan, mereka adalah para muhsinin, dan Allah akan membalasnya dengan perbuatan baik. Wa 'allima min hadza anna man lam yahfizillaha fa innahu la yastahiqqu an yahfazahu Allahu azza wa jalla. Dari sini diketahui bahwa maka siapa yang tidak menjaga Allah, maka sesungguhnya dia tidak berhak sama sekali mendapatkan penjagaan dari Allah tabaraka wa taala. Wa fi hadza at-targhibu ala hifdzi hududillahi azza wa jalla. Dari sinilah ini merupakan yakni anjuran agar kita menjaga aturan-aturan, undang-undang, hukum Allah, syariatnya. Al-kalimatus tsaniyah, yang kedua, Nabi bersabda, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan menjumpai di depannya. Wa naqulu fi qauli, kata beliau, kami berpendapat dalam ucapan tersebut, yakni kama qulna fil ula, sebagaimana sebelumnya kami katakan, wa makna tajidhu tujahak, setelah kau menjaga Allah, maka kalian akan menjumpai Allah di depanmu. Tajidhu amamak, kau akan menjumpai Allah di depanmu. Maksudnya bukan kita bertemu Allah di depan, tidak. Karena Allah tidak akan pernah bisa dilihat selama manusia hidup di dunia ini. Dan belum pernah ada makhluk yang pernah melihat Allah. Hatta Nabi Musa ketika di Tur Sina, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, Rasul tidak pernah melihat Allah. Makna kau akan menjumpai Allah di depanmu apa itu? Yadulluk, Allah akan membimbing dirimu. Membimbing dirimu, karena yang membimbing itu di depan atau di depan, Pak? Di depan apa di belakang, Pak? Yang membimbing. Namanya guide itu di depan apa di belakang, Pak? Di depan. Ya. Kalau ada orang Jawa punya pepatah, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan apa? Menjadi pelopor. Di tengah membangun kemauan, memotivasi. Yang di depan jadi pelopor, di tengah membangun kemauan, tutwuri handayani. Di belakang mendorong. Cuman Bapak taunya tutwuri handayani itu slogannya apa, Pak? Hah? P dan K. Ya kan? Pendidikan dan kebudayaan dulu, nggak tahu sekarang. Masih ada nggak seperti itu? Nah itu. Jadi di depan memberikan petunjuk, arahan. Maka siapa yang menjaga Allah, menjaga aturannya, maka Allah akan membimbingnya. Yadulluka ala kulli khairin, akan membimbing Anda untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Wa yuqarribuka ilaih,
dan bahkan akan mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi Allah akan mendekatkan diri kita kepadanya kalau kita menjaga aturan-aturannya. Wa yahdiyaka ilaih, dan akan memberi kalian petunjuk, diberi bimbingan, didekatkan oleh Allah kepadanya, dan juga diberikan petunjuk jika kita menjaga Allah tabaraka wa taala. Al-kalimatus salisa, yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Jika kau meminta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta hajatan fala tas'alu illa Allah azza wa jalla. Jika kalian minta suatu kebutuhan, maka janganlah minta kecuali kepada Allah. Wala tas'alul makhluqa syai'an. Jangan kau meminta sedikit pun kepada makhluk. Wa idza qaddara annaka sa'altal makhluqa ma yuqaddiru alaih. Maka jika yakni kalian dimudahkan untuk meminta kepada makhluk tentang apa yang mampu dilakukan oleh makhluk itu, wa'lam, ketahuilah, annahu sababun minal asbab. Hal itu merupakan sebab di antara sebab. Wa annal musabbaba huwa Allah azza wa jalla. Karena bahwasannya yang menjadikan sebab itu adalah Allah jalla wa ala. Fa'tamidu 'ala Allah ta'ala, maka bersandarlah kepada Allah. Maka minta apa saja Pak, minta kepada Allah. Sekalipun nanti pemberian itu melalui makhluk, tapi hakikatnya siapa yang memberi? Allah. Maka kita ajarkan pula kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau minta sepatu, mintalah kepada Allah. Nah, kalau kau minta sepeda, mintalah kepada Allah. Maka anaknya nurut sama bapaknya, sama ibunya. Dia minta, ya Allah, beri aku sepatu baru. Dia minta kepada Allah. Bapak mendengar seperti itu, buru-buru pergi ke toko sepatu, Pak. Datang kepada anaknya, nah ini sepatu baru, ini dari Allah. Maka yakin anak itu bahwa semua permintaan itu datang dari Allah Jalla wa'ala. Kalau kita enggak selama ini, Pak, nah lu kalau butuh bilang papa. Selagi papa masih apa, Pak? Masih kuat. Jangan khawatir, papa akan memenuhi perintahmu. Ini salah, Pak. Ini pendidikan yang menyelisih tauhid. Sekalipun nanti prakteknya kita yang memberi, tapi tanamkan kepada anak bahwa kita minta kepada Allah. Nah, minta kepada Allah. Kau minta apa saja, minta kepada Allah. Hatta minta pensil, minta penghapus, yang remeh-remeh, minta kepada Allah. Supaya tertanam dalam hati mereka bahwa yang memberi hakikatnya Allah. Nah, inilah salah satu pelajaran tauhid yang harus ditanamkan kepada anak kita. Al-kalimatur rabi'ah, yang keempat. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Fa idza aradta al-'auna wa talabta al-'auna min ahadin fala tatlubul 'auna illa min Allah. Jika kalian menghendaki sebuah pertolongan atau mencari pertolongan kepada seseorang, maka janganlah kalian mencari pertolongan itu kecuali dari Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahu huwa alladhi biyadihi malakutis samawati wal ard. Karena bahwasannya dialah Allah yang berada di genggaman tangannya kerajaan langit dan bumi. Langit dan bumi semuanya milik Allah. Maka kalau kita minta tolong, diperintahkan minta tolong yakni kepada Allah tabaraka wa taala. Wa huwa yu'inuka idza syaa'a. Maka Allah akan menolong kalian jika Allah menghendaki. Wa idza akhlastal isti'anata billah. Maka jika kalian memurnikan permintaan tolong itu kepada Allah, wa tawakkalta alaihi a'anak,
dan kau bersandar berserah diri kepadanya, maka Allah akan menolong kalian. Wa idza sta'anta bi makhluqin fima yuqaddiru alaihi, maka jika kalian diberi pertolongan melalui makhluk dengan apa yang mampu dia lakukan, fa'taqidu annahu sabab, ketahuilah, yakinilah bahwasanya itu sebab. Wa annallaha huwallazi sakhkharahu lak, karena bahwasanya Allah dialah yang memudahkan semua itu. Ada orang menolong kita, kita minta tolong kepada makhluk, bang tolongin dong, karena kita lagi butuh. Maka yakinilah bahwa yang menolong itu Allah Jalla wa'ala, sekalipun yang hadir itu makhluk. Tapi ini dalam urusan-urusan yang manusia mampu melakukannya. Bang, tolong angkatin barang itu. Nah, bang, tolong pinjem apa? Oh, duit, pinjem duit. Menolong. Itu yang mampu manusia lakukan. Tapi apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, haram meminta tolong kepadanya. Bang, tolong bang, pindahin awan supaya gua punya hajat ini lancar. Mintanya kepada siapa? Pawang hujan alias dukun. Karena dukunnya temennya, manggilnya bang. Bang, tolongin dong wani piro. Misalnya begitu. Jadi kalau hal-hal seperti itu manusia tidak mampu, maka merupakan dosa besar apabila dilakukannya. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia berupa pertolongan kepada kita, wajib kita yakini bahwa itu pertolongan dari Allah. Kenapa? Allah yang menggerakkan orang itu melakukannya. Allah mudahkan dia. Kenapa? Fa'tamidu, maka sandarkanlah dirimu ala Allah, kepada Allah Jalla wa'ala. Wa anna allaha huwal ladzi sakhkharahu lak, karena bahwasanya dialah Allah yang memudahkan untukmu. Al-khamis, yang kelima, wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa sekolongan umat yang berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Al-ummatu kulluha min awwaliha ila akhiriha law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jadi sekiranya umat manusia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semua berkumpul, berupaya, berdaya guna melakukan yakni upaya usaha untuk memberikan manfaat kepada seseorang, maka mereka tidak akan pernah mampu melakukan itu sekalipun manusia seluruh bumi melakukannya, kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Demikian pula sebaliknya. Wa ala hadza, atas dasar inilah, fa inna naf'al khalqi, bahwa sesungguhnya manfaat makhluk itu, alladzi ya'ti lil insani fa huwa minallahi fil haqiqah, bahwasanya manfaat yang datang dari makhluk yakni kepada seseorang, maka hal itu sesungguhnya atau hakikatnya adalah dari Allah. Li'annahu huwallazi katabahu lah, karena sesungguhnya dialah Allah yang telah mencatat baginya. Kalau tidak dicatat oleh Allah, tidak akan pernah mungkin terjadi, karena semua sudah tertulis, tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan Allah sudah mencatat semua itu sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditetapkan catatan takdirnya. Wa hadha
hathul lana ala an na'tamida ala Allah Ta'ala. Ini merupakan anjuran bagi kita para bapak ibu saudara sekalian, agar kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Wa na'lamu annal ummata la yajlibuna lana khairan illa biidznillahi azza wa jalla. Dan agar kita mengetahui bahwasanya umat tidak akan mampu mendatangkan kebaikan kecuali atas izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. As-sadisah, yang keenam, law istama'u ala ay yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sekiranya manusia berkumpul berusaha untuk memberikan madarat, bahaya kepada seseorang atau kepada dirimu, lam yadurruk, niscaya tidak akan mampu memadoriti dirimu, membahayakan dirimu, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Wa ala hadha, demikian pula atas dasar inilah, fa inna nalaka darurun, segala macam bentuk bahaya yang kau peroleh, min ahadin, dari seseorang, fa'lam annallaha qad katabahu Allahu 'alaik, melainkan ketahuilah bahwa semua itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas kalian. Maka fardi bi qada'illahi wa bi qudrati, maka dari itu ridola terhadap yakni ketetapan Allah. Inilah perintah untuk ar-ridha ba'dal qada, rela setelah ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, wa bi qadari, dan juga apa yang telah ditakdirkannya. Wala haraj an tuhawila an tadfa'ad dur anka, maka diperbolehkan pula kita berusaha untuk menolak madarat itu, tapi kalau tidak dimudahkan pun tidak akan pernah kita bisa menghindarinya. Bahwasanya apa saja yang dilakukan oleh manusia ini atas kemudahan dari Allah. Kita berbuat baik, kemudahan dari Allah. Apa yang terjadi pada kita berupa keburukan, itu semua sudah kehendak Allah. Kita tidak akan mampu menolaknya kalau tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mampu menolaknya, jangan menganggap itu kekuatan dan kemampuan kita. Yakinlah bahwa itu adalah kemudahan dari Allah. Makanya ada satu statement kalimat, kullun muyassarun lima khuliqala, segala sesuatu itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa huwa yasirun ala man yassarahu Allahu alaih, hal itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. As-sabi'ah, yang ketujuh, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering, yakni ma katabahu Allahu ta'ala qad intaha, apa yang telah Allah tetapkan sudah berakhir, sudah tidak akan dirubah lagi. Fal aqlam, maka pena-pena rufi'at telah diangkat, was-suhuf jaffat, maka demikian pula lembaran-lembaran yang Allah menulis ketetapan itu telah kering. Wala tabdila li kalimatillah, maka tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah. Maka apa yang sudah ditetapkan Allah dan Allah kehendaki terjadi, maka itulah yang pasti akan terjadi, tidak akan bisa dirubah. Cuman Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa ada takdir itu yang sifatnya azali, ditetapkan sebelum Allah menciptakan makhluk. Ada takdir al-umri yang ditulis ketika bayi berada di dalam kandungan ibunya saat berusia 4 bulan. Ada lagi takdirus sanawi, takdir tahunan,
yang diturunkan saat malam Lailatul Qadar. Allah rincikan dari kitab induknya, Lauhul Mahfuz. Kemudian ditetapkan dalam beberapa kitab tentang ajal, rizki, dan segala macam kejadian untuk selama 1 tahun. Dan kalau sudah ditetapkan untuk selama 1 tahun ini, maka sudah tidak bisa dirubah lagi. Sudah baku, sudah tetap. Maka yang belum ditetapkan atau dibakukan oleh Allah Jalla wa'ala masih memungkinkan dirubah dengan doa. Maka berdoalah, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kalau seandainya ditakdirkan buruk, berdoalah supaya kita diberi kebaikan. Masih diberi kesempatan. Perkara nanti berubah atau tidak bukan urusan kita. Seandainya berubah menjadi baik, bisa jadi dalam pengetahuan kita berubah. Tapi hakikatnya dalam pengetahuan Allah ada yang berubah atau tidak? Tidak. Allah sudah tahu semuanya. Bahkan perubahan-perubahan itu bisa jadi adalah bagian dari takdir Allah Jalla wa'ala. Ya. Baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ifadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kalian akan menjumpai di depanmu. Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Yakni ta'arraf, kenalilah dia Allah. Firraha, dalam keadaan lapang. Niscaya ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenal kalian di waktu sempit. Maksudnya, kum bihaqqillah azza wa jalla, tegakkanlah hak Allah fi halir raha, dalam keadaan diberi kelapangan, fi halis siha, dalam keadaan kita sehat. Dalam keadaan lapang, mungkin lapang harta atau lapang rizki, atau juga dalam keadaan kita diberi kesehatan oleh Allah, maka penuhi hak-hak Allah. Demikian pula fi halil ghina, dalam kondisi ketika kita kaya, kenali Allah. Yang kadang kalau kita diberi kelapangan, Pak, kekayaan, kadang lupa sama Allah. Ini umumnya yang terjadi dan kecenderungan manusia begitu. Orang itu sering lupa kalau diberikan apa, Pak? Rizki banyak, kelapangan harta, diberikan kesehatan, lupa, Pak. Lagi sehat, lupa, Pak. Apa aja dimakan. Begitu sakit, mulai udah. Wah, ini jangan. Ini nggak boleh. Kemarin-kemarin, wah, lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan lupa kepada halal dan haram. Semua dimakan, tidak kenal itu halal, tidak kenal itu haram. Yang penting enak, katanya bergizi. Padahal dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kalau kita memenuhi hak Allah dalam keadaan lapang, sehat dan kaya, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu dalam kondisi sulit. Idza zalat anka sihha, maka jika kesehatan kalian telah hilang, wazala ankal ghina, dan kekayaanmu sudah musnah, wahtajat ilallah, dan kau sedang butuh kepada Allah, arrafaka bima sabaqalak, maka Allah akan mengenali dirimu sebagaimana keadaanmu sebelumnya. Au bima sabaqa min fi'lil khair alladzi ta'arrafat bihi ila Allah azza wa jalla, atau bahkan Allah akan mengenalmu karena karena kita sudah melakukan perbuatan baik, maka saat itulah Allah tabaraka wa taala akan membalas dengan kebaikan. Karena Allah dikenal sebelumnya, maka Allah akan mengenal kita sesudahnya. Jadi dengan mengenal Allah, dengan melaksanakan hak Allah, maka dalam kondisi sempit dan sulit, maka Allah akan mengenal kita. Bagaimana maksudnya Allah mengenal kita? Yakni Allah akan memberikan
pertolongan. Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakul liyusibak, bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan pernah, yakni menimpa dirimu. Wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak, dan apa yang akan menimpa dirimu tidak akan pernah luput darimu, yakni anna ma qadarallahi ta'ala ayyusibaka fa innahu la yukhti'uk, bahwasanya apa yang telah ditakdirkan oleh Allah menimpa dirimu, maka sesungguhnya hal itu tidak akan luput, tidak akan beleset, pasti akan menimpa karena sudah ditetapkan. Bal labudda ayyaqi'a, bahkan pasti dia akan terjadi. Li'annallaha qadarahu, karena Allah telah menetapkannya. Wa annama katabahallahu ayyukhti'uka, maka bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah luput darimu, rafa'ahu angka, akan diangkat oleh Allah darimu, falayyusibaka abada, maka tidak akan pernah hal itu menimpa dirimu selama-lamanya. Fal amru kulluhu biyadillah, maka semua urusan itu berada di tangan Allah. Wa hadza yu'di ila ayya'tamidal insana ala rabbih i'timadan kamilan. Maka dengan cara inilah Allah akan membimbing hamba-hambanya, yakni bersandar kepada Rabb-nya dengan sandaran yang paling sempurna. Kemudian Nabi mengatakan, wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan beserta kesabaran. Fahadhil jumlah fiha al-hathu 'ala sabri, kalimat ini merupakan anjuran agar kita bersikap sabar. Li'annahu idza kana an-nasra ma'as sabri, karena jika dia berharap pertolongan maka akan disertai dengan kesabaran. Fa innal insana yasbiru min ajli ayyanalan nasra, maka sesungguhnya seseorang akan berusaha untuk sabar karena dia berharap untuk memperoleh pertolongan. Wa qauluhu, sabda beliau, wa annal farja ma'al karbi, dan bahwasannya kelapangan itu disertai atau beserta dengan kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasannya beserta kesulitan ada kesabaran. Wal farj inkishafus syiddah, yang dimaksud dengan kelapangan di sini yakni tersingkapnya kesulitan. Wal karb, dan juga penderitaan. Jama'ahu kurub, jam'uhu kurub, yakni jamak dari al-karb yaitu kurub, yakni kesulitan-kesulitan hidup. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Nasrah di ayat yang ke-5 dan ke-6, fa inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya beserta kesabaran, beserta kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan ada kesabaran. Wallahu a'lam. Ini penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelum saya lanjutkan beberapa faidah, mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan beberapa faidah dari hadis ini. Pertama, mulatafatun Nabi liman huwa dunahu. Hadis ini menunjukkan sikap lemah lembutnya Nabi kepada orang yang berada di bawahnya, yaitu yang di bawah umurnya, bahkan jauh umurnya. Yani kepada seorang pemuda yang belia pada waktu itu, Abdullah bin Abbas sangat muda belia. Dan Nabi mengatakan kalimat, ya ghulam, wahai anak muda.
Inni u'allimuka kalimat. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu santun, lemah lembut kepada anak. Yang kedua, annahu yanbaghi liman alqa kalaman dha ahammiyatin ay yuqaddima lahu ma yujibu laftil intibah. Hendaklah bagi orang yang hendak mengatakan kepada orang lain sesuatu yang sangat penting, hendaklah mengawalinya dengan sesuatu yang dapat menarik perhatian. Jadi jangan langsung to the point, tapi diawali dengan sesuatu yang dapat menarik perhatian. Sehingga orang yang hendak diberikan sesuatu atau nasihat ini memperhatikan. Ini salah satu metode yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga, anna man hafizallah hafizahu. Bahwa siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Sebagaimana sabda Nabi tadi, ikhfadillah yakhfadka. Ikhfadillah tajid tujahak. Jadi jaga Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Yang keempat, anna man adha Allah, siapa yang meremehkan Allah, adha'adin Allah, maka Allah akan meremehkan agamanya. Maka kita jangan meremehkan Allah, maka Allah akan memberikan perhatian kepada kita. Fa innallaha yudhi'uhu wa la yahfaduhu. Karena sesungguhnya Allah akan meremehkannya dan juga tidak menjaganya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, yaitu ayat 19. Kata Allah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Iya. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah dan akhirnya mereka pun lupa kepada dirinya sendiri. Kok bisa dia lupa kepada dirinya sendiri? Yaitu sebagai bentuk siksa. Siksa dari Allah, balasan dari Allah, sehingga dia lupa diri. Makanya Pak, orang lupa diri itu diawali dari apa Pak? Lupa kepada Allah. Karena dia lupa kepada Allah, akhirnya lupa diri. Kalau sudah lupa diri, lupa apa Pak? Biasanya selain itu, lupa daratan Pak. Berarti di mana dia Pak? Laut. Di laut. Ya. Mereka itulah orang-orang apa? Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang fasik. Yang kelima, anna man hafizallaha azza wa jalla hadahu, bahwasanya orang yang memelihara Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Diberi petunjuk. Caranya agar kita dapat petunjuk dari Allah, jaga Allah, Pak. Dijaga aturan-aturannya, pasti kita akan dapat petunjuk. Wa dallahu ala ma fihi al-khair. Allah akan menunjukinya, membimbingnya terhadap perkara-perkara yang baik. Wa anna man lazima hafizallaha lahu ayyamna'u anhu asyarra idza qaw. Bahwasanya orang yang senantiasa menjaga Allah, selalu melazimi dia menjaga Allah, Allah akan mencegah dirinya dari perbuatan buruk. Sebagaimana tadi, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan menjumpai di depannya. Kaqaulihi fil lafdil akhar, tajidhu amamak. Niscaya kau akan menjumpai di depanmu. Yang keenam, annal insana idza ihtaja ila ma'unatin falyasta'in billah. Bahwasanya seseorang jika butuh kepada pertolongan Allah,
maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Kadang manusia ketika dia minta tolongnya bukan kepada Allah, tapi kadang kepada syaitan. Pengen dagangan laris, mestinya minta tolong kepada siapa? Allah. Ini enggak, minta ke dukun. Dukun ngasih cara, melakukan ritual ini, ritual ini. Akhirnya dia minta tolong kepada jin, dan jin itu membantunya. Dapatlah dia penglaris, macam-macam. Nah, itu minta kepada selain Allah. Maka mintalah kepada Allah. Minta jodoh, minta kepada siapa, Pak? Allah. Jangan keliru, jangan datang ke kuburan-kuburan keramat supaya dapat jodoh. Nah, ini. Mintalah kepada Allah, karena dialah yang memegang hati manusia. Kau tidak bisa tundukkan wanita itu, maka mintalah kepada Allah yang memegang hatinya, karena hanya Allah yang bisa menundukkannya. Sama, Pak. Bukan hanya calon istri, bahkan istri kita pun, Pak, nggak akan bisa menguasainya tanpa pertolongan Allah. Maka jangan kita merasa mampu. Nggak mampu kita, Pak, menguasai hati istri kita, karena kita nggak tahu isi hatinya. Makanya sering kita dibuat jengkel, dibuat marah. Kalau sudah seperti itu, minta tolong kepada Allah. Jangan didukunin. Mbak dukun, istri saya gimana nih? Ya, ngebantah terus kalau dia nasihati. Gimana caranya supaya dia takluk? Apa yang harus saya lakukan? Ramuan apa, Mbak dukun? Nah, salah. Yang memegang hati manusia itu Allah. Mintalah kepada Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana, sarrif quluba azwajina, sarrif quluba auladina. Hai zat yang menggerakkan seluruh hati, karena hati manusia itu yang menggerakkan Allah. Kata Allah, kata Nabi, beliau mengajarkan doa ini. Coba dibuka Muslim nomor 2278, insyaallah. Iya. Silakan Pak Bayu. Ente. Iya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Iya. Inna quluba bani Adama, sesungguhnya hati seluruh anak Adam, ala isba'aini, berada di antara dua jari, min asabi'ir rahman, di antara jemari Allah, ka qalbin wahid, bagaikan satu hati. Seluruh hati manusia itu bagai satu hati di hadapan Allah. Dan Allah sanggup apa? Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Iya, suka-suka Allah. Yusarrifuhu kaifa yasha. Allah akan menggerakkan suka-suka Allah sesuai kehendaknya. Dan Nabi mengajarkan kita doa. Apa doanya? Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulubi, sarrif qulubana ala ta'atika. Iya. Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulub, yang menggerakkan seluruh hati, sarrif qulubana, gerakkan hati kami, ala ta'atika, untuk taat kepadamu. Nah, boleh dikombinasi. Kalau itu hati kami, tentu hati istri dan hati anak kita. Yang menggerakkan siapa? Allah. Maka ucapkanlah, Allahumma, wahai Allah, musarrifal qulub, yang menggerakkan seluruh hati manusia, sarrif qulubana, gerakkan hati kami, sarrif quluba azwajina, gerakkan hati istri-istri kami, sarrif quluba auladina, gerakkanlah hati anak-anak kami, li ta'atik, untuk mentaatimu. Maka istrinya taat kepada Allah, maka istrinya maka anak-anaknya taat kepada Allah. Kalau istrinya taat kepada Allah, pasti taat kepada suami enggak?
Pasti. Karena Allah yang ditaati itu memerintahkan dia supaya taat kepada suami. Ini. Jadi kita nggak bisa, Pak, menguasai istri kita, nggak bisa, Pak. Mintalah kepada Allah, karena dia yang menggerakkan hatinya. Nah, itu. Oleh karena itu, walakin la mani'a ay yasta'ina bi ghairillahi mimman yumkinuhu ay yu'inahu. Akan tetapi diperbolehkan meminta tolong kepada selain Allah terhadap perkara yang memungkinkan orang itu bisa menolong. Liqaulihin Nabi, sebagaimana sabda Nabi, tu'inur rajula fi dabati, yaitu dalam sebuah hadis menolong saudaranya berkaitan dengan kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, mungkin menaikkan saudaranya di atas kendaraan. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau menaikkan barang-barangnya di atas kendaraan. Boleh, dan ini bisa dilakukan oleh manusia. Lalu meningkatkan derajat di sisi Allah supaya dia menjadi orang yang bertakwa. Bisa nggak manusia melakukan itu? Nggak bisa. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa segala sesuatu itu ketentuan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50 tahun sebelum ketentuan. Kemudian ada juga ayat, kalau saya nggak salah, yang bunyinya bahwa kalau Allah sudah menyesatkan, tidak ada yang bisa mengusulkan. Dan juga terakhir dijelaskan bahwa Allah yang mengatur hati, suka-sukanya Allah bagaimana arah. Iya. Kemudian pertanyaannya, untuk berbuat baik atau berbuat jahat sebetulnya pilihan kita atau sudah ditetapkan? Iya. Baik. Terima kasih. Iya. Dalam hadis Muslim buka nomor 2272, bahwa Allah itu telah menetapkan ketetapan takdir, yaitu 4 perkara: ajal, rizki, kemudian amal perbuatan. Nah, amal ini meliputi yang baik dan yang buruk, bahkan celaka atau bahagia, surga atau neraka sudah ditetapkan. Ini yang lebih tragis, Pak. Yang lebih tragis lagi, kalau amal itu kan sebabnya aja, sebab belum akibat. Ternyata sebab itu kan amal, akibat itu adalah balasan, yaitu surga atau neraka. Lawang akibatnya sudah ditetapkan, apalagi sebabnya. Berarti Allah sudah menetapkan sebab dan akibatnya. Sudah, silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW yang mutlak benar menceritakan kepada kami, sesungguhnya proses penciptaan seseorang kamu setelah berada dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian dia menjadi alaqah, segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus malaikat meniupkan ruh atau jiwa kepadanya. Kemudian diperintahkan kepada malaikat menuliskan 4 ketetapan. Apa 4 ketetapan itu? Yaitu mengenai rizkinya, rizkuhu, rizkinya, ajalnya, wa ajaluh, ajalnya, amalnya, wa amaluh, amalnya, dan celaka atau bahagia, saqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia, surga atau neraka. Udah ditetapkan.
Terus ngapain kalau udah ditetapkan? Kalau gitu diem aja menunggu suratan takdir. Ya bukan begitu. Allah akan mudahkan sesuai dengan penciptaannya. Ahli neraka akan dimudahkan melakukan perbuatan ahli neraka sampai mati. Dia lakukan itu. Dan Allah mengukur atau menghitung itu awal apa akhir? Akhir. Segala sesuatu itu yang diperhitungkan akhirnya. Demikian pula Allah kalau menetapkan ahli surga, Allah mudahkan dia mengamalkan amalan ahli surga sampai kematiannya. Sekalipun dia melakukan perbuatan apapun, tapi amal itu tergantung akhirnya. Lebih tragis lagi ya, Rasulullah itu pernah bawa apa? Kitab. Di tangan kanan itu isinya nama-nama ahli surga. Di tangan kiri isinya nama-nama ahli neraka. Tragis, sampai ada daftarnya. Buka Tirmizi nomor 2141 insyaallah. Ya. Silakan. Qutaibah menceritakan kepada kami, Alaits menceritakan kepada kami dari Abu Qabil, dari Sufai bin Mati, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menghampiri kami. Ketika itu di tangannya ada 2 buah kitab. Lalu beliau bersabda, tahukah kalian apakah kedua kitab ini? Kami menjawab, kami tidak tahu wahai Rasulullah, kecuali jika engkau memberitahukan kami. Beliau berkata tentang kitab yang berada pada tangan kanannya. Kitab ini berasal dari Allah, pemelihara alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli surga, nama-nama ayah dan kabilah mereka. Iya. Kitab ini di dalamnya terdapat nama-nama ahli surga, nama bapaknya dan nama kabilahnya. Makanya nanti di akhirat itu dipanggil dengan 3, Pak. Nama kita, bapak kita, suku kita. Kalau Nabi Muhammad berarti apa? Muhammad bin Abdullah, sukunya apa? Quraisy, Al-Quraisy. Antum apa? Bayu bin Supriyatmo, Subiakto Al-Jawi. Al-Jawi kan? Al-Padangi. Oh ya. Suku ya, kabilah gitu. Al-Quraisy dan sebagainya. Jadi itu sukunya. Nama dia, nama bapaknya, nama sukunya, nama kabilahnya. Kemudian dijumlah hingga orang terakhir. Dijumlah hingga orang terakhir, Pak. Terus tidak ada penambahan dan pengurangan. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Tragis, Pak. Ahli surga sudah ditetapkan. Mudah-mudahan kita ada di situ, Pak. Amin. Amin, Pak. Jangan diem. Terus, apa kata Nabi? Beliau lalu melanjutkan tentang kitab yang berada pada tangan kirinya. Kitab ini berasal dari Allah, pemelihara alam semesta. Di dalamnya terdapat nama-nama ahli neraka, nama ayah, dan nama kabilah mereka. Kemudian dijumlahkan hingga orang terakhir. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Sahabat-sahabat beliau berkata, ini mungkin pertanyaan kita ini sudah diwakili oleh sahabat ini. Apa katanya? Sahabat-sahabat beliau berkata, apa manfaat amal perbuatan yang kita lakukan? Lantas apa manfaat amal perbuatan yang kita lakukan sekarang kalau jika urusannya telah ditetapkan seperti itu? Iya. Jika urusannya sudah ditetapkan seperti ini, ngapain kita beramal? Kalau ahli surga ya udah, terserah gua kan gitu. Tahu dari mana inti ahli surga? Nah kan gitu kan. Kan nggak tahu. Apa jawab Nabi SAW? Rasulullah SAW menjawab, mintalah kebenaran dan istiqomah dengan amal perbuatan kalian. Fas'alil haq, mintalah kebenaran. Kita sudah minta kebenaran nggak setiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. Setelah minta kebenaran apa?
dengan amal, mintalah kebenaran dan istiqomah dengan amal perbuatan kalian. Wastaqim, dan istiqomalah dengan amal perbuatan kalian itu. 2. 3. Dan janganlah berlebihan dalam semua urusan. La taghlu fi kulli syai'. Jangan berlebihan dalam segala urusan. Itu yang menyebabkan orang tidak istiqomah, karena lebay. Kalau dalam bahasa yang ringkas, syaddidu wa qaribu. 3 perkara tadi itu diringkas dengan kalimat syaddidu wa qaribu. Kemudian, sesungguhnya ahli surga itu hidupnya akan diakhiri dengan amal perbuatan ahli surga. Jadi yang dihitung Pak awal apa akhir? Akhir. Yang dihitung akhirnya. Innamal a'malu Bil khatim. bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Sekalipun atau meskipun, lanjut. Meski ia melakukan amal perbuatan apapun. Sekalipun dia melakukan amal perbuatan apapun sebelumnya. Orang ini durjana, sebelum mati kurang sebulan tobat. Menjadi orang yang taat kepada Allah sampai menghembuskan nafas terakhir. Maka akhirnya ini husnun atau su'un? Husnul khatimah. Tapi masalahnya kita nggak tahu kan. Jangan coba-coba. Kalau gitu saya tak bejat dulu aja. Nanti sebulan belum mati tak bertobat. Coba aja nanti. Lanjut akhirnya nanti bisa jadi. Sebaliknya, apa kata Nabi? Dan sesungguhnya ahli neraka itu hidupnya akan diakhiri dengan amal perbuatan ahli neraka, meski dia melakukan amal perbuatan apapun. Ya, jadi ini prinsip, ini kaidah. Amal tergantung akhirnya. Yang kedua, ciri-ciri ahli neraka dan ahli surga. Apa ciri-cirinya? Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW bertutur dan memberikan isyarat dengan kedua tangannya. Beliau menjingkirkan kedua kitab itu dan bersabda, jangan fokus ke kitab ini, udah. Jangan sampai membuat dirimu takut, ya. Disingkirkan kitab itu. Lantas Rasulullah bersabda, Rob kalian telah menentukan nasib para hambanya. Sebagian dari mereka menjadi ahli surga dan sebagian yang lain menjadi penghuni neraka. Ya. Belum ciri-cirinya. Udah. Gimana ciri-ciri ahli surga? Ciri-ciri ahli neraka? Baik, buka Sahih Muslim 2274. Ketika itu Nabi setelah mengubur jenazah di makam Baqi Al-Gharqad. Ya. Nabi menggaris-garis pasir dengan ranting, kemudian menasihati sahabatnya. Silakan. Dari Ali radhiyallahu an ia berkata, pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke pekuburan Baqi Al-Gharqad. Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu beliau duduk. Maka kami pun duduk pula dikeliling beliau. Beliau memegang sepotong ranting, menunduk dan menggaris-garis pasir dengan ranting itu. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang jua pun di antara kamu, melainkan tempatnya telah ditentukan Allah Ta'ala di surga atau di neraka. Telah ditetapkan Allah apakah dia celaka atau bahagia. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apakah tidak lebih baik kita diam saja menunggu suratan takdir nasib kita tanpa beramal? Jawab beliau, orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang yang bahagia adalah karena dia beramal dengan amalan orang bahagia. Dan orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang celaka adalah karena dia beramal dengan amalan orang celaka. Karena itu beramallah. Beramallah kata Nabi. Jangan menunggu suratan takdir. Beramallah. Karena semua dimudahkan oleh Allah sesuai dengan penciptaannya. Ahli surga dimudahkan mengamalkan ahli surga, amalan-amalan ahli surga. Ahli neraka, hidupnya orang ini dimudahkan mengamalkan amalan ahli neraka. Saya tanya, datang ke tempat ini mendengarkan kajian ini amalan ahli neraka atau ahli surga? Surga, insyaallah. Antum datang ke sini dimudahkan atau dipersulit sama Allah? Mudahkan. Semoga itu ciri ahli surga. Amin. Kan enak kan gitu aja kan?
Sementara ada nggak orang yang sekarang ini diajak ke sini sulit, tapi kalau diajak dugem, wah cepet banget dia gerak. Jangan-jangan itu amalan ahli neraka yang akhirnya sampai seperti itu. Tapi ingat kaidah tadi, amal tergantung akhir. Makanya tadi Nabi suruh kita istiqomah, terus minta kebenaran, minta hidayah. Hidayah apa? Hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad sudah kenal Islam, sudah kenal Allah, sudah kenal agama. Sekarang minta hidayah pemeliharaan. Namanya hidayah taufik. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Cuman kadang orang ngasih nama orang kebalik, taufik hidayah. Terus. Lanjut. Semua sarana telah disiapkan. Semua sarana sudah siapkan. Terus. Adapun orang-orang bahagia, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang bahagia. Nah, ya. Orang-orang ahli surga dimudahkan beramal dengan amalan ahli surga. Sebaliknya. Dan orang-orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang celaka. Iya. Orang-orang celaka dimudahkan beramal dengan amalan orang-orang amalan-amalan neraka. Ahli neraka dimudahkan mengamalkan amalan ahli neraka. Duit ada, kendaraan ada, ganteng tampang juga punya. Apalagi Pak? Orang dibungkem, gak ada yang bilang, gak berani ngomong. Mata orang pun ditutup, gak ada orang yang melihat. Dimudahkan untuk melakukan maksiat. Gak ada orang mengusik. Selalu dia licin, bebas dari jeratan hukum, baik hukum Allah atau hukum manusia. Kalau sudah seperti itu hati-hati. Antum kalau dimudahkan berbuat maksiat, hati-hati. Jangan-jangan inti ahli neraka. Mau dugem gampang, mau zina gampang, mau judi, mau minum khamr gampang, hati-hati. Jangan-jangan itu kemudahan untuk jadi ahli neraka. Amalan orang ahli surga dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli surga, dipersulit untuk mengamalkan amalan ahli neraka. Dipersulit, Pak. Saya tanya nih, Pak, selingkuh itu indah atau nyaman, Pak? Saya tanya dulu, selingkuh itu indah apa enak? Jawaban umum. Ya, sampai ada istilah diplesetin, selingkuh. Ya. Selingan indah, keluarga utuh. Sampai seperti itu. Mereka main perempuan. Enak misalnya. Ukuran umum. Tapi pertanyaannya, kenapa Bapak tidak lakukan? Kenapa Pak? Takut. Itu berarti dipersulit oleh Allah berbuat maksiat. Satu, takut ketahuan istri. Takut ketahuan tetangga. Takut ketahuan teman kajian, takut kantong kempes dirok sama dia, iya kan? Takut kena penyakit penjara. Jadi takut. Itu cirinya orang itu apa? Dipersulit berbuat maksiat, dipermudah melakukan amal ibadah. Makanya Allah kemudian menyampaikan dalam ayatnya yang dibaca oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kemudian beliau membaca ayat Quran surat Al-Lail, yaitu surat 92 ayat 5 hingga ayat 10. Nah, Nabi membaca surah Al-Lail. Apa katanya? Adapun orang-orang yang suka memberi dan adapun orang-orang yang suka memberi, makanya jangan apa Pak? Jangan bakhil. Kemudian dan bertakwa, wattaqa, maka kami siapkan baginya jalan yang mudah. Kurang satu. Wasaddaqa bil husna. 3 itu yang harus dilakukan. Fa amma man a'ta, adapun orang yang suka memberi, bertakwa, wattaqa, dan bertakwa, ya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan apa? Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Membenarkan adanya pahala terbaik, yaitu surga.
maka orang ini akan diapakan? Maka kami kelak. Bentar, Ustaz. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Maka Allah akan mudahkan dia menempuh jalan ke surga. 3 ini amalkan, Pak. Dimudahkan menempuh jalan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami persiapkan jalan yang mudah. Sebaliknya, wa amma man bakhila. Ayo. Dan adapun orang-orang yang bakhil. Bakhil, Pak. Apa bakhil itu, Pak? Pelit, wal mad, dit, wal kir, wal buntut, ngasiran katanya. Ya kan? Pelit, bakhil. Kemudian dan merasa dirinya cukup. Wastaghna, dan merasa dirinya cukup. Cukup apa? Merasa cukup ilmunya, nggak perlu taklim. Gua udah berilmu, gua udah doktor, profesor, nggak perlu ngaji gini-gini. Merasa dirinya cukup. Cukup ilmunya, cukup kekuasaannya, cukup hartanya, nggak butuh orang lain. Merasa dirinya cukup. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik. Iya, serta mendustakan pahala terbaik di sisi Allah, yaitu surga. Maka konsekuensinya apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Akan diberikan jalan yang sukar. Rata-rata begitu, Pak. Orang yang pelit, merasa dirinya cukup, nggak butuh orang lain, sombong kepada Allah, dan mendustakan adanya pahala terbaik di sisi Allah. Susah dapat hidayah. Mau jadi baik sulit. Tahu sholat itu bagus, tahu yang namanya haji umroh itu bagus, tapi kenapa ya kok sulit? Padahal duitnya melimpah, miliaran, triliunan, sampai hari ini nggak melakukan ibadah. Terus untuk apa? Sulit, gara-gara itu tadi, merasa cukup, dan dia pelit, bakhil. Demikian pula dia mendustakan kebenaran. Nah ini, Pak. Jadi ini jelas, Pak, dari beberapa ayat dan hadis ini. Makanya apa yang sudah kita dapati sekarang ini, jaga, pelihara, pertahankan sampai mati. Makanya perlu kita ini apa? Selalu hadir, ya, duduk di majelis-majelis, bergaul dengan teman-teman, ya, yang baik, yang soleh, supaya terpelihara nuansa atau stabilitas batiniah. Selalu kita merasa yakni butuh kepada Allah bimbingannya, selalu butuh kepada Allah yakni rahmatnya. Nah, dengan cara itulah kita akan selalu mencari terus sampai akhirnya finish perjalanan kita berakhir di dunia ini. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.